Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan kami di GPPS Gloria. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti jalannya ibadah dengan cukup bernyanyi bersama, berdoa bersama, mencatat, dan mendengarkan khotbah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Dan kita bagikan kepada orang lain. Dan kami juga menghimbau untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini kembali kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh siapkan hati kita untuk memuji, memberikan yang terbaik. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kembali saya undang semua untuk kita berdoa bersama. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus yang baik, Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kembali kami datang ke dalam rumah-Mu Bapa. Kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin meninggikan nama Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan lakukan atas hidup kami ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kau lawat hidup kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami ingin menyembah Tuhan. Dan kami percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus sucikan, kuduskan kami yang melayani ya Bapa. Biar Kau pakai setiap alat yang kami gunakan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Amin Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Katakan hanya Kau yang layak. Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang
Haleluya. Kaulah yang disembah di dalam ruh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, yeah. Kau yang layak, haleluya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi dengan hatimu yang teriakan kepada Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus. Kau layak disembah di dalam ruh dan kebenaran. Kau yang layak, 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 Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi katakan Kau yang layak, Kau yang layak, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak, amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Lakukan Yesus, Raja di atas segala. Angkat tanganmu dua-dua sama Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima puji, sebab Kau yang layak, sebab Kau layak. Lakukan Yesus, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan Raja, Raja di atas segala, Raja. Berikan tepuk tangan yang mulia meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau dahsyat dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami siap bersuka cita di dalam Tuhan. Yang siap bersuka cita mari katakan amin. Haleluya. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Tuhan kita Yesus luar biasa. Dia Raja kita, Dia Tuhan kita. Amin. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeah, yeah. Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari katakan haleluya. Mari kita bersyukurlah. Jesus. Mari katakan
Dia Raja kita, Dia Tuhan kita. Saat ini hati kita bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Biar setiap pujian kita menjadi pengharum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi keadaanmu saat ini, percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Naikkan pujian ini, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya aku berikan padamu, Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan. Engkau yang ingin menyenangkan Tuhan, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
menyenangkan hati Tuhan. Dan kami ingin dengar akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini Bapa. Kau urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Bila firman yang kami dengar menjadi kekuatan iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh sambut firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman yang terdapat dari Mazmur 123 ayat 1 sampai ayat 4. Berharap kepada anugerah Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan nyanyian ziarah. Saudara, sebelum saya sampaikan lebih lanjut dari ayat 1 ini ditulis tentang ziarah. Ziarah adalah satu praktik sebagian besar umat beragama yang memiliki moral yang penting. Kadang-kadang ziarah dilakukan ke suatu tempat yang suci dan penting bagi keyakinan dan iman orang-orang yang bersangkutan itu. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau penyucian diri. Jadi kalau ziarah kan bicara tentang pemakaman, kematian, ya. Jadi barangkali bisa kita kategorikan datang ke pemakaman untuk meneguhkan iman. Wah, masih hidup. Ini kan sudah mati. Wah, untuk penyucian diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita pernah lakukan, kita bisa mawas diri di pemakaman. Saudara, kalau kita melihat tentang ziarah, Mazmur ini mencatat dari pasal 120 sampai 134. Ada 15 tentang ziarah. Daud yang nulis, ada satu, Salomo juga pernah tulis tentang ziarah. Ziarah ini pemakaman, ya, kematian. Jadi kita lihat Mazmur 120. Sebelum masuk dari 120, kita melihat ziarah sampai pasal 134 ada 15 tentang ziarah. Saudara, kalau kita lihat Mazmur yang paling panjang ayatnya itu terdapat dari Mazmur 119. Ayatnya ada 176. Kalau kita lihat latar belakang Mazmur 100 pasal 119 ini masuk ke pasal 120. Dari ayat yang begitu panjangnya 176 ayat 119 ini. Saya menganalisa bahwa tahun 2019 masuk ke tahun 2020 ini tentang kematian. Kita lihat sudah berapa banyak masuk di tahun 2020 tentang COVID, ya. Banyak masyarakat yang mati. Jadi saya lihat ini firman Tuhan sudah digenapi dari pasal 119 masuk ke pasal 120 tentang ziarah. Itu sebabnya saya sampaikan dari ayat yang pertama pasal 123 ayat yang pertama demikian. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Kalau kita melihat Daud, seorang raja. Dia adalah raja kedua yang dipilih oleh pilihan Allah dan disegani baik kawan dan lawan. Luar biasa kekayaannya Daud, harta, benda yang ada padanya dia miliki, wawasan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan Daud ini.
Ziarah dari pasal 123 dia katakan, kepadamu, yaitu kepada Allah, Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya, aku melayangkan mataku. Saudara, kalau melayangkan mata, tentunya kita bisa melihat pemandangan di sekeliling kita, pemandangan di sekitar kita. Kita lihat ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur, melayangkan pandangan kita. Daud berkata, kepadamu aku melayangkan mataku. Sebab dari penglihatan ini yang dilihat indahnya, keagungannya, kebesarannya, segala sesuatu dilihat dari mata. Daud berkata dari ayat 1, kepadamu, kepada Allah yang punya langit bumi serta segala isinya, aku melayangkan mataku. Perhatikan baik-baik ayat 1. Ya engkau yang bersemayam di surga. Luar biasa. Daud ini seorang raja, punya karakteristik yang sangat kita banggakan. Kita dapat melihat pemandangan dunia dapat mengecewakan. Pemandangan dunia dapat menipu saudara. Tapi Daud, dia melayangkan matanya untuk melihat apa? Ya engkau yang bersemayam di surga. Hebat. Pemikiran, pengetahuan yang sangat dominan yang perlu kita pelajari, kita gali dari 123 ini. Dalam kehidupan Daud, itu sebabnya Daud punya keberhasilan yang sangat luar biasa. Perlu kita contoh, satu dedikasi mengajar kepada kita hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Melihat keadaan dunia najis, melihat keadaan dunia sangat menyusahkan, sangat menyulitkan. Terlebih dalam keadaan COVID-19. Dan saya sudah katakan masuk ke 2020. Banyak persoalan masalah, banyak kematian sana sini kita lihat. Tanpa terkecuali, tua muda, besar kecil, laki perempuan, tidak pilih kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, Daud katakan, ya engkau yang bersemayam di surga. Mari saudara, sebagai hamba Tuhan, saya katakan kepada saudara, jangan lihat di sekeliling saudara yang sangat menakutkan. Sana sini banyak orang mati. Kita lihat ketakutan terjadi. Daud lihat, arahkan pandangan, melayangkan matanya, arah yang bersemayam di surga. Siapa yang memiliki surga? Tuhan Yesus yang punya langit bumi serta segala isinya, yang memiliki surga. Dikatakan ayat 2, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saudara, kita lihat ayat 2. Lihat, tetap kembali. Ayat 1 dia katakan tentang mata, untuk melayangkan matanya, diarahkan, ditujukan kepada Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya, yang bertata di dalam surga. Dan kita lihat ayat 2. Lihat, gunakan mata baik-baik. Jangan sembarang saudara. Ya, mata ini sangat sensitif yang perlu dijaga. Ya, mata ini kalau sudah melihat segala sesuatu masuk ke dalam hati. Dan dikatakan ayat 2, lihat, seperti mata para hamba laki-laki. Daud orang kaya, seorang raja yang disegani baik kawan dan lawan. Punya harta begitu banyak, luar biasa. Tetapi lihat saudara, seperti mata para hamba laki-laki. Mungkin di kantor ada seorang direktur, manajer, dia nggak melihat bawahan saudara, karena bukan levelnya. Tetapi Daud melihat ini saudara. Dia katakan seperti mata para hamba laki-laki. Berarti Daud turun ke bawah, melihat kondisi, keadaan pekerja-pekerja, seorang hamba. Dia katakan, lihat,
seperti mata para hamba laki-laki. Bukan satu yang dilihat, para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Jadi Daud turun melihat kepada hamba-hamba. Hamba ini orang-orang bersahaja, orang-orang keadaan yang miskin, yang biasa-biasa saja, hidup yang sangat-sangat sederhana dalam segala kehidupannya. Daud melihat itu, saudara. Seringkali kita nggak melihat. Kita melihatnya yang atas. Kita melihatnya orang yang berhasil. Kita melihatnya orang yang sukses. Selalu seperti itu. Saudara, kalau kita lihat, ada seorang anak yang sedang latihan. Dia untuk naik ke satu tempat, dia jatuh. Dia naik, dia jatuh. Dia naik, dia jatuh. Dia naik lagi, dia jatuh lagi. Dia naik. Lalu orang berkata, luar biasa. Jangan ditanya berapa kali dia jatuhnya, tapi tanya berapa kali dia bangunnya, berapa kali dia bangkitnya, berapa kali dia bergeraknya, berapa kali dia mau naik itu. Saudara, Daud dapat memandang kepada hamba-hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk keberhasilan seseorang, seorang hamba lihat tangan majikannya, tangan tuannya, tangan nyonyanya. Jelas, kalau kita tidak bisa melihat tangan nyonyanya, tangan majikannya, kita tidak mengerti apa maksud, apa yang diminta, apa tujuannya, kita nggak ngerti. Seorang komandan, baik di militer maupun di kepolisian, coba kalau kita lihat tangannya saja, saudara. Kalau pimpinan, kepala staf dari angkatan darat saja, kalau sudah berkata, maju. Kalau dia katakan kepada anak-anak murid, anak didiknya, saudara, lihat tangan, mundur, siap, mundur, maju, lakukan. Kalau ada sesuatu, jempol. Jadi tangan ini, saudara, dilihat. Daud melihat itu, saudara. Ya, demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah sampai Ia, yaitu Tuhan, mengasihi kita. Kalau Daud bisa melihat hamba laki-laki dan hamba perempuan, lihat tuannya, lihat nyonyanya, maksud tujuan apa? Dia katakan, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saudara, pandangan saudara mulai hari ini, tujukan, arahkan kepada Allah yang punya langit, bumi serta segala isinya. Dia yang memperhatikan saudara, Dia yang melihat kehidupan saudara, Dia melihat kejatuhan saudara, Dia melihat persoalan saudara. Alkitab mencatat, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kalau Tuhan belum mengasihi kita, jangan lepas. Mata kita arahkan, tujukan kepada Tuhan, supaya sampai Ia mengasihi kita. Firman Tuhan katakan, lalu di dalam ayat 3 katakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saudara, kalau kita lihat dari ayat ketiga, kasihanilah kami ya Tuhan. Sekali lagi dia katakan, bukan satu kali. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saudara, dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam karirmu, saudara punya persoalan, dihina oleh lingkunganmu, dihina oleh atasanmu, dihina oleh siapapun. Sudah cukup kenyang. Orang kenyang bicara perut, orang kenyang bicara fisik. Ya, kenyang dengan apa? Dengan penghinaan. Bukan kenyang dengan makanan, bukan kenyang dengan buah, bukan kenyang dengan vitamin, tapi kenyang dengan penghinaan. Saudara, kalau boleh saudara tanya pasanganmu yang ada di sebelah kiri kanan saudara, dalam keluargamu, di lingkunganmu, tanya saudara, pernahkah saudara kenyang dengan penghinaan? Daud sudah ungkapkan ini.
Kalau saudara yang mengalami kenyang dengan segala penghinaan, itu sebabnya saudara pandang, lihat, arahkan mata saudara kepada Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya. Katakan itu saudara. Mulai hari ini, jangan terlalu banyak pandang sana sini. Saudara akan jatuh. Pandang sana sini, saudara akan kecewa. Pandang sana sini, semakin banyak persoalan. Tapi pandang, arahkan mata saudara kepada Tuhan yang punya langit, bumi serta segala isinya. Kasihanilah kami, ayat 3. Ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Luar biasa. Kenyangnya dengan penghinaan. Saudara belum seberapa. Baru 1-2 kali dihina orang. Tapi ini kenyang dengan penghinaan. Di dalam ayat keempat, ayat terakhir saya sampaikan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudara dihina orang. Barangkali 1 orang. Tapi perhatikan ayat 4 ini. Jiwa kami, jiwa. Yang ada di dalam tubuh saudara. Sudah cukup kenyang. Dengan olok-olok. Olok-olok ini penghinaan di olok-olok saudara. Dan dikatakan orang-orang. Bukan 1 orang. Bukan kata tunggal. Tapi kata jamak. Dikatakan orang-orang yang merasa aman. Siapa orang-orang yang merasa aman? Mungkin aman. Dia mah kerjanya aman. Tidak di PHK. Karena kedudukan jabatannya cukup. Diperlukan di kantor. Jabatannya hebat. Dia merasa aman. Dia aman dalam pekerjaannya. Dia aman untuk gajinya. Dia aman apanya saja saudara. Dia orang-orang yang aman. Artinya orang-orang yang cukup. Orang-orang yang punya. Memiliki harta benda. Dia menghina saudara. Lalu dikatakan apa? Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jadi ada orang yang sudah diberkati secara materi. Bukan menjadi baik. Diberkati menjadi berkat buat orang lain. Tetapi di sini tidak. Menjadi sombong. Kalau saudara diberkati Tuhan, sampaikan kepada pasanganmu, jangan jadi sombong. Amin. Amin saudara. Jangan jadi sombong. Kalau sudah diberkati, Tuhan memberkati saudara, katakan di samping kiri kananmu, jangan jadi sombong. Amin. Haleluya. Kalau sudah diberkati, jadi berkat buat orang lain. Kita belajar. Kalau saudara, hari ini saudara punya persoalan, saudara punya masalah, lihat, arahkan mata saudara, pandang Tuhan. Sampai Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya percaya, hari ini Tuhan memberkati saudara. Hari ini Tuhan melawat saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikut pengumuman sepekan. Gereja sudah dapat beribadah kembali. Adapun ibadah dilakukan 3 kali. Pukul 7, pukul 9, dan pukul 11. Dan bagi jemaat yang masih tetap berada di rumah, dapat beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonia dan persembahan perpuluhan, dapat ditransfer di rekening berikut. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya berdoa buat saudara hari ini. Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara boleh berada, silakan saudara berdiri. Saya berdoa buat saudara. Allahku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati baku dan tempat adonanmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati engkau keluar, diberkati tatkala masuk, yang bekerja usaha bisiang dagang engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami.
Saudara, mari angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinai wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Karena ada